Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai selection, collection, dan layer. Selection yaitu bagaimana kita memilih sebuah objek di dalam layar kerja kita. Banyak cara untuk memilih objek. Yang pertama adalah kita bisa mengklik select box ini. Yang dimana di dalam select box ini ada tanda panah kecil yang artinya di dalamnya masih ada beberapa pilihan. Nah, caranya untuk mengeluarkan pilihan itu dengan klik tahan, maka ada beberapa pilihan. Pilihan pertama tweak, select box, select circle, dan select lasso. Nah, untuk tweak, yaitu kita tinggal klik, 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 maka akan terpilih seperti itu rekan-rekan. Kalau untuk select box, maka kita menseleknya seperti ini rekan-rekan, drag. Ya. Untuk circle, ya kita bisa memilihnya pas mengenai titik tumpunya di dalam sebuah objeknya. Kalau misalkan kita ngeklik kok nggak terselect karena kita belum tepat memilih dalam sumbu dari si objek itu sendiri. Yang berikutnya adalah select lasso, yaitu kita memilihnya seperti ini rekan-rekan. Nah, bisa dua, ya seperti itu. Nah, kalau saya lebih suka yang tweak, jadi secara otomatis kita mengklik satu sudah secara keseluruhan si objek itu sendiri. Oke. Ada pula pilihan select yang di menu sini, ada banyak pilihan. Ya. Dan yang pertama ada all atau tekan A di keyboard, maka akan terpilih semua rekan-rekan. Nah, di sini ada warna orange, ada warna kuning atau lebih muda, dan ini ada warna orange. Artinya, setiap dalam pemilihan itu, yang terakhir kali yang kita pilih, dia lebih muda warnanya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi, contoh, klik, terus kita tekan shift, klik, klik. Maka, yang terakhir kali kita klik, itu berarti yang lebih muda warnanya. Oke, ada lagi none, artinya kita unselect. Yang berikutnya invert, artinya misalkan kita pilih yang ini, tapi ketika kita memilih invert, maka yang terpilih adalah selain yang tadi kita pilih, rekan-rekan. Nah, untuk yang lain, ini akan kita bahas di project-project selanjutnya ya, insya Allah. Nah, ini sudah terpilih, artinya rekan-rekan di sini juga terlihat keterangan cube, kamera, lights, artinya yang terpilih. Atau di dalam kotak outliner ini, ya, di dalam scene collection dan di sub collection, maka ketika kita mengklik, dan mengklik, di sini juga akan diberikan keterangan warna biru, lalu juga ditulisannya berwarna kuning atau orange, seperti itu. Kita bisa memilih lewat collection ini juga. Oke, mudah kan teman-teman? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut. Kalau belum paham, silakan diulangi kembali video ini. Kita lanjut di collection. Ya, di dalam kotak outliner ini ada collection, nama-nama, yang dimana nama-nama ini kita bisa rubah rekan-rekan. Ya, nama-nama ini kita bisa rubah. Misalkan scene collection-nya ini, misalkan collection-nya kita bisa rubah namanya koleksi background misalkan. Nah, jadi tinggal klik 2 kali, langsung bisa merename. Cube, kita kasih kotak. Nah, seperti itu.
Mudah kan? Yang berikutnya, di sebelah kanan sebuah nama objek ini adalah keterangan. Misalkan kamera, dia bentuknya memang objeknya bersifat kamera. Kotak bersifat ini sebuah objek mesh, ya. Yang berikutnya lights, dia sifatnya atau dia memang objeknya adalah sebuah lampu, seperti itu. Di sebelah kanannya ini keterangan dalam kita menyeleksi ataupun tak terseleksi. Kita bisa menonaktifkan pandangan, kita bisa menonaktifkan render atau hasil akhir. Jadi ini misalkan kita unchecklist, maka akan hilang semua dari pandangan, seperti itu. Kalau kita klik kamera ini, maka kameranya ini secara pandangan akan menghilang. Seperti itu. Ini juga sama, kotak kita klik, maka secara pandangan akan hilang. Nah, sedangkan yang di sebelah kanannya, ini ada gambar kamera, artinya terrender atau tidak. Kalau misalkan masih ada kamera, artinya secara visible, pandangan kita tak terlihat di layar kerja, tetapi ketika di-render, hasil akhirnya akan tampak di layar kerja, tampak di cetak nantinya. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan kita unchecklist dan kita aktifkan pandangan secara layar kerja, ini tampak, tetapi ketika ter-render nantinya, hasil akhirnya ini akan hilang. Seperti itu rekan-rekan, secara gambarannya. Nah, untuk menambahkan ada beberapa tools, misalkan ini kita selectable, ya. Artinya ketika kita nonaktifkan selectable ini, kita nggak akan bisa untuk mengaktifkan atau menseleknya. Sedangkan objek-objek yang lain kita bisa pilih. Sedangkan yang tadi ini nggak terpilih karena ini kita sudah nonaktifkan. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah ya untuk scene collection-nya. Nah, kita bisa menambahkan koleksi. Misalkan kita akan buat objek baru. Contoh kita add, pilih yang torus deh. Kita geser. Nah, di sini kita punya dua objek. Yang dimana objek kubus dia masuk koleksi background, sedangkan yang cincin ini dia tidak masuk di dalam koleksi background. Dan memang kita akan memilih dan memisahkan antara kamera lampu kita masukkan ke koleksi background, sedangkan si objek dua ini kita akan masukkan ke koleksi yang baru, teman-teman. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengorganisasi, memanajemen, kita bisa memilih secara cepat sesuai dengan nama. Misalkan kita punya project kartun yang di dalamnya banyak pilihan, banyak objek. Kalau kita nggak kasih nama, kita nggak masukkan grup, koleksi, maka kita akan susah mencarinya satu persatu. Tetapi ketika kita punya koleksi, grup, maka kita misalkan pilih yang objek jalan saja dengan mudah. Kita pilih karakter, kita bisa memilih karakter mana saja di dalam koleksi karakter, seperti itu. Nah, maka kita bagaimana cara membuat koleksi grup ya supaya kita lebih mudah dalam pemetaan seperti itu ya. Nah, misalkan kita pilih yang torus ya. Kita bisa klik kanan, move to collection, atau kita bisa menekan huruf M di keyboard. Nah, ketika kita menekan M ataupun kita tadi pilih yang move to collection, ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah new collection, artinya kita membuat koleksi baru. Yang berikutnya scene collection, artinya kita memasukkan ke dalam scene collection, yang dimana saat ini kita memang sudah masuk di dalam scene collection. Tapi kalau misalkan kita koleksi background, maka masuknya ke dalam
koleksi background ini. Walaupun di dalam scene collection. Nah, kita tekan M, lalu kita pilih new collection, lalu kita pilih koleksi karakter. Nah, create. Maka si torus atau si cincin ini tadi sudah masuk dalam koleksi karakter. Misalkan kita ganti nama cincin. Nah, oke. Yang berikutnya, kita bisa memindahkan si kubus ini masuk ke dalam koleksi karakter. Dengan cara apa? Misalkan tekan M, lalu kita pilih yang koleksi karakter, teman-teman. Nah, ada cara lain untuk menambahkan koleksi selain kita klik kanan atau tekan M. Nah, di sini di dalamnya kita bisa misalkan memilih yang scene collection ini, lalu tekan C. Nah, maka di dalam scene collection akan muncul langsung karakter yang baru. Misalkan koleksi support misalkan. Nah, dan kita bisa menambahkan di dalam sebuah koleksi-koleksi di dalamnya, kita misalkan tekan C lagi, maka dia akan beranak di bawahnya lagi. Misalkan makhluk, misalkan contoh saja ya. Nah, maka di dalam koleksi makhluk ini, di dalamnya koleksi karakter, di dalamnya dari scene collection. Nah, itu teman-teman, mudah kan? Nah, klik kanan juga bisa, new collection juga bisa. Jadi banyak cara teman-teman. Nah, untuk menyeleksi satu atau dua atau banyak, ya tinggal kita tekan Control di keyboard, langsung kita pilih mana yang kira-kira kita pilih. Nah, yang terakhir kita pilih, nanti warnanya akan lebih mudah. Di sini pun juga warnanya lebih mudah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan layer? Ini view layer. Nah, ini mudahnya adalah seperti Photoshop ya atau Adobe Illustrator yang dimana banyak layer, kita bisa mengaktifkan, nonaktifkan dalam penampilan project ke customer misalkan. Misalkan contoh seperti ini. Kita kasih nama di sini, rename-nya semua objek. Oke. Kita buat baru, new. Di sini kita pilih hanya karakter. Nah, hanya karakter. Nah, di dalam hanya karakter ini, kita nonaktifkan visibility-nya dari kotak dan cincin ataupun makhluk. Jadi, hanya terselect atau yang tampak adalah di collection background, yaitu kamera dan lampu, seperti itu. Misalkan kita pilih semua objek, nah maka akan tampak. Kalau kita memilih hanya karakter, dia menghilang si karakternya, hanya terlihat si koleksi background. Dan ini hanya berlaku untuk yang visible, untuk pandangannya saja. Tapi kalau untuk yang rendernya ini masih tetap terrender ya. Nah, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.